Halo Smartscaper Indonesia dimanapun kalian berada, apa kabar kalian? Semoga kalian semua makin becek aja ya. Main air terus. Seperti yang kalian lihat, ini tank baru kemarin gue planting dan gue punya beberapa sisa tanaman. Sebenarnya sengaja disisain sih karena gue pengen bikin tutorial bagaimana caranya kita menyimpan ataupun mengawetkan tanaman yang berlebih. Misalkan tanamannya itu mau kalian pakai ulang. Atau misalkan kalian baru habis rescape, lalu masih ada sisa tanaman, bukan sisa tanaman, karena habis rescape, lalu tanamannya pengen dipakai lagi, tapi kalian nggak punya tank penampungan untuk menyimpan tanamannya selagi kalian nge-rescape, itu bagaimana sih cara kita menyimpannya, bagaimana cara mengawetkannya supaya bisa digunakan kembali gitu ya. Waktu itu pernah ada video mengenai rescape, gua tuh kan ngejelasin, kalian jangan taruh tanaman itu diambangkan di ember dalam jangka waktu berhari-hari ya, itu karena nanti tanamannya akan kekurangan akses oksigen dan juga CO2 dan juga arus. Nanti tanamannya akan melting dan mati dan tidak bisa dipakai lagi. Sebenarnya ada cara yang lebih baik, yaitu didinginkan ya, ataupun dimasukkan ke kulkas dikasih suhu yang dingin. Mungkin sih kalau tebakan gua karena pada suhu yang dingin, tanaman itu seperti hibernasi ya, dia melambatkan metabolismenya sehingga jaringan-jaringan yang ada di dalam tumbuhan tersebut degradasinya itu melambat, jadi dia lebih lama untuk rusak atau lebih lama untuk melting ya, kayak diawetin aja sih. Di itu kita bisa mengejar suhu mungkin sekitar 10-15 derajat, itu yang ideal untuk menyimpan tanaman. Sama kayak orang mau kirim-kirim tanaman ke luar negeri misalnya ya, yang lokasinya jauh ataupun jangka pengirimannya itu bisa berhari-hari, itu biasanya juga menggunakan teknik yang sama, di packing dengan cara yang sama, dan ditaruh ice cube biasanya, itu pun blue ice gitu biar awet. Nah, tapi bukan hanya sekedar dimasukkan ke dalam kulkas, harus ada teknik-teknik tertentu, ada cara simple sih sebenarnya untuk mengawetkannya sehingga tanaman ini bisa tetap segar. Mungkin bisa 1 minggu atau sampai 10 hari. Gue nggak pernah sih lebih dari 10 hari. Mungkin sih harusnya bisa sampai 2 minggu ya, karena gue pernah coba ngawetin sampai 10 hari itu masih seger banget, masih layak tanam banget. Nanti di percobaan kali ini gue akan coba sampai 2 minggu kali ya. Di seminggu pertama kita cek kondisinya seperti apa, lalu di minggu kedua nanti kita cek lagi kondisi seperti apa, apakah masih bisa digunakan atau enggak. Oke, ini sisa-sisa tanamannya sebenarnya banyak dari segala macam jenis tanaman ya, ada yang dari moss, ada yang rhizome ya atau fern, lalu ada yang rosette, ada stems, ada floating. Yang gua nggak ada di sini cuman yang bulb atau onion, gua nggak ada contohnya di sini. Jadi kita akan coba awetkan semua jenis tanaman yang memang gue sengaja sisakan dari tank yang ini, dan kita lihat 1 minggu dan 2 minggu berikutnya. Oke, langsung aja ya. Oke, jadi yang kalian butuhkan ya tentunya tanamannya, lalu tisu ataupun bisa pakai kertas apapun atau koran misalnya, lalu plastik klip atau plastik lain yang bisa kedap udara, lalu juga sprayer. Nah, di sini gue jelasin dulu, gue ada beberapa tanaman di sini. Yang pertama itu tanaman rhizome ya, ataupun ini jenisnya fern, yaitu Marsilea tengkasi. Lalu di sini juga ada jenis dari moss, ini weeping moss sisa tinggal sedikit. Lalu juga yang tengah sini adalah tanaman dari rosette ya, ini Crypto Wentii brown. Lalu juga yang panjang ini adalah Vallisneria Nathan ya, ini tanaman pure air, jadi tidak bisa di darat, jadi kita harus buru-buru nih basahin dulu sebelum dia kering. Lalu juga di sini ada hairgrass ya, hairgrass Japan mini ya. Lalu Tenellus. Jadi 4 macam ini adalah kelompok dari rosette. Lalu ini moss dan fern. Lalu di sini ada Phyllanthus fluitans ya, jenis dari floating plants. Lalu di sini gue juga punya tanaman stem. Ini ada Rothalahara. Lalu ini adalah Limnophila hipuropioides. Susah bener sih namanya. Lalu juga ada tanaman stem lain tapi stem yang merambat ya. Ini Wabicusa Monte Carlo. Lalu tanaman favorit gua Staurogyn repens dan juga Marsilea. Kok Marsilea sih? Hydrocotyl tripartita. Oke, satu-satu ya. Kita singkirkan dulu yang lain. Oke, pertama untuk Vallisneria Nathan dulu, karena ini yang paling fragile, karena ini tanaman full air, jadi dia tidak bisa di-immerse ya.
Caranya gampang aja, kalian ambil tisu, jangan sampai pecah, jangan sampai patah, lalu ini dibalut menggunakan tisu ataupun koran ataupun kertas lainnya ya. Oke, semprot dikit. Setelah itu masukkan ke dalam plastik clip ataupun plastik apapun yang bisa kedap udara, lalu sebisa mungkin udaranya dikeluarkan ya, tapi jangan sampai merusak tanamannya. Oke, ini udah untuk satu, kita lanjutkan ke yang lain ya, biar cepet. Langsung aja dibarengin ini Tenellus sama Hairgrass, lalu Crypto. Nggak perlu perfect banget, yang penting jangan terlalu banyak udara di dalamnya. Lalu next ini stem plants. Next stem plants yang lain, ini sendirian aja kali ya kalau si Monte. Hup. Lalu berikutnya gue gabung aja ini yang Marsilea Fern ya sama moss. Lalu yang terakhir floating plants ya, Phyllanthus fleetans. Oke, sini gue punya plastik yang lebih gede lagi, masukin semua aja ya. Wah, azan, kita berhenti dulu bentar ya. Tinggal dimasukin kulkas doang kok. A few moments later. Oke, azan udah selesai. Sebelum gue masukin ke kulkas, kita cek tanggal dulu ya, supaya nggak dibilang tipu-tipu. Ini hari Minggu, tanggal 4 Oktober ya. Jam 6 malam, jam 6 sore. Oke, kita bawa aja ke kulkas. Biasanya sih gua set suhunya di minimum ya, tapi di sini di medium nggak apa-apa, soalnya banyak makanan takut basi. Idealnya sih 10-15 derajat, tapi ini karena posisinya medium, jadi gue taruh di paling bawah aja ya. Gue taruh paling bawah, tempat biasa sayur. Jangan taruh di freezer, kalau taruh di freezer jadi frozen food nanti, jadi sayuran beku ya. Sekali lagi lihat tanggal ya, tuh 4 Oktober hari Minggu. Oke, sampai ketemu 1 minggu dan 2 minggu berikutnya. Bye bye. One eternity later. Oke, sekarang udah tanggal 14 Oktober ya. Tendong, fokus. Tuh tanggal 14 Oktober, kita masukin kulkas waktu itu tanggal 4 Oktober, artinya udah 10 hari di kulkas. Sebenarnya sebelum gue masukin tanggal 4 itu posisi tanaman udah 2 hari juga di kulkas, jadi totalnya udah 12 hari nih kita masukin tanaman di kulkas. Sekarang coba kita cek ya. Ini dia tanamannya yang kita masukin ke kulkas 10 hari lalu. Lalu ada beberapa tanaman lain yang gue packing juga, tapi nggak gue bungkus pakai kertas ya, cuma plastik ini doang. Sekarang kita cek kondisi tanamannya seperti apa, apakah masih layak tanam atau enggak. Oke, sekarang kita cek satu-satu dulu ya. Dari ini, kayaknya ini yang paling menghitam sih. Ini Wabikusa Monte Carlo.
agak sedikit menghitam, tapi seenggaknya nggak melting ya. Dan masih layak banget sih menurut gua untuk ditanam. Monte. Lalu juga di sini ada floating plants. Floating plants-nya juga masih bisa terselamatkan sih, walaupun sebagian ada yang melting ya. Oke. Lalu lanjut ke Vallisneria. Wah, ini untuk ukuran tanaman yang full air ya, yang nggak bisa di darat, nggak bisa di immerse, sangat segar ini. Nggak ada melting sedikit pun, warnanya juga tidak menghitam, masih segar, masih layak tanam banget. Oke, Vallisneria masih segar. Nah, lanjut ke Echinodorus vesuvius. Ini di beberapa bagian, terutama ujung daun, ada yang sedikit menguning, ada yang melting tapi dikit banget, tapi ini masih bisa selamat banget ya. Akarnya sih kalau dilihat nih ada sebagian yang menghitam, udah mulai melting, tapi nggak masalah, bisa dipotong dan bisa ditanam lagi ya. Jadi masih aman. Terus lanjut ke Staurogyn repens. Nah, malah Staurogyn nih yang banyak melting nih. Tuh udah mulai transparan daunnya ya, udah mulai nggak jelas. Tuh bahkan nih ada yang melting nih. Tapi masih ada yang selamat juga sih ini. Ini masih selamat ini. Walaupun kondisinya nggak kurang bagus ya, tapi masih bisa ditanam sih ini. Oke, Staurogyn agak mengecewakan. Lalu di sini ada Helantium quadricostatus atau Echinodorus quadricostatus ya, temannya Canelus. Ini juga mirip-mirip Vesuvius tadi, mulai sedikit menguning, tapi nggak ada yang melting sih sebenarnya. Ini patah karena kelipet aja, masih layak tanam. Lalu akarnya juga masih oke ya. Ini saudaranya Canelus. Oh, Canelusnya masih seger sih ini. Nih, Canelusnya masih seger banget. Rasa nggak percaya udah 10 hari di kulkas masih seger-seger aja. Akarnya juga masih selamat ya. Lanjut ke tanaman stem. Di sini Rotala hara. Sama juga masih seger banget. Lihat. Ya. Masih sangat-sangat layak tanam. Ya, Rotala. Lalu di sini ada Drocotyl tripartita, juga ini masih seger banget sih ya, nggak ada melting, akarnya aman. Oh ya, bukan 10 hari sih, kan dari tanggal 4, sekarang tanggal 14, berarti artinya udah 10 hari, tapi udah 2 hari sebelumnya di kulkas, jadi 12 hari ya. Udah 12 hari, udah hampir 2 minggu. Masih segar semua, cuman tadi Monte aja, bukan Monte, apa namanya? Staurogyn aja yang banyak yang melting ya. Kita lanjut sekarang ke tanaman yang gue packing dengan kertas ya, dengan tisu. Alright, gue nggak tahu ini isinya apa aja, lupa. Kita buka aja satu-satu. Oke, ini floating plants ya. Floating plants kondisinya mirip kayak yang tadi nggak dibungkus ya. Sebagian besar melting, walaupun sebenarnya ini masih bisa terselamatkan sih. Cuman kondisinya udah nggak fresh ya. Yang udah nggak fresh dibuang aja. Kalau yang masih fresh gue lanjutin lagi sampai mungkin 2 minggu lagi kali ya. Biar pas sebulan. Ngetes aja. Lalu ini apa ya? Tahu juga. Cek aja. Oh, Marsilea tenkasi. Masih segar banget. Masih segar sekali, teman-teman. Ya. Akar dan rhizomnya juga masih aman. Ini whipping moss juga tentunya ya, moss ya. Pasti segar lah ya kalau di kulkas. Sebulan juga gue yakin masih segar. Oke, ini kita bungkus lagi, akan kita teruskan lagi ya, nanti sampai untuk sebulan terus kita cek lagi.
Udah mulai kering, basahin dikit kali ya. Berikutnya ini kripto kayaknya. Masih seger, masih sangat-sangat layak tanam. Ada sedikit menghitam di akarnya, cuman nggak masalah, masih bisa hidup dengan baik. Tuh ya, ini ada melting dikit daunnya, memang daun udah kepotong. Tapi overall masih sangat sehat. Kita bungkus lagi. Ini satu lagi apa nih? Tenellus sama Hairgrass. Tentunya tadi yang nggak dibungkus kertas aja seger, apalagi yang ini masih seger banget. Bisa kalian lihat sendiri ya. Bungkus lagi. Ini sepertinya Vallisneria ya. Ya, benar banget, Vallisneria juga masih segar tentunya. Yang tadi juga segar, padahal nggak dibungkus kertas. Ini apa ya? Oh, ini Monte kayaknya. Orbicula Monte. Nggak jauh beda sama yang tadi ya. Agak sedikit menghitam, tapi nggak lumer. Masih bisa terselamatkan juga ini. Tanaman selanjutnya ini apa ya? Nah, ini Tripartita, sama masih segar juga. Dan Montenya nggak jauh beda sama yang tidak dikertasin, masih lumer juga ternyata ya. Buang aja. Ini lumer nih si limnophila-nya ya, hitam. Dan dia fragile, nggak cukup kuat ya masuk kulkas gini, atau mungkin karena udah 12 hari juga sih. Oke, limnophila-nya gagal. Lalu ini stem plants lain, Atalahara ya, masih seger banget. Oke, jadi kayak gitu ya. Sebenarnya sih si tanaman ini dia bukan tumbuh ya, atau bukan bertahan hidup sih. Bukan tumbuh di dalam kulkas, karena di dalam kulkas juga nggak ada lampu. Tapi karena suhu yang dingin, jadi artinya dia memperlambat proses metabolismenya, atau memperlambat proses dia melting atau proses dia mati ya. Jadi kita punya waktu untuk memikirkan mau diapain nih tanamannya, apakah mau di rescape, tanam ulang, ataupun mau dikasih ke orang. Jadi seperti itu ya. Nanti tanaman yang masih selamat akan gua masukin lagi ke kulkas, mungkin lebih ekstrim lagi sampai sebulan. Jadi kan udah 12 hari. Jadi artinya akan gua masukin 18 hari lagi. Tapi mungkin tidak akan di video yang ini karena ada cukup panjang, udah kepanjangan. Nanti akan di video yang lainnya ya. Oke, sampai ketemu kalau gitu bulan depan ya. Ingat, aquascape itu tidak mudah, tapi tidak susah kalau kita mau belajar. Makanya saksikan terus Aquajaya Kursat, channel lengkap belajar aquascape. Jadi kepala gua, be a smart scaper. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun pamit. Dadah.